Oke, untuk materi akan saya share screen dulu. Sudah terlihat semua? Oke. Di sini kita ada pengenalan CSS atau Cascading Style Sheet dan juga implementasinya. Nah, di sini untuk CSS sendiri itu adalah sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana suatu komponen web atau seluruh bagian web akan ditampilkan pada web browser. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai HTML. HTML itu adalah bagaimana sebuah data tampilan itu ditampilkan. Nah, sekarang di sini adalah mengatur bagaimana komponen yang akan ditampilkan tersebut memiliki bentuk yang spesifik yang kita inginkan seperti apa. Jadi kalau HTML benar-benar dia murni hanya menampilkan saja. Kemudian di sini kita menambahkan adanya CSS sehingga nanti tampilan itu tadi bisa menjadi bentuk tertentu. Nah, untuk CSS sendiri di sini ada 3 tipe, ada yang inline, ada yang embed, dan ada yang eksternal. Untuk yang inline di sini CSS akan dituliskan pada tag yang akan kita atur. Jadi sini tagnya apa, entah itu div, entah itu nanti tag table dan lain-lain, itu kalian bisa atur CSS-nya mau seperti apa. Nah, untuk CSS sendiri nanti pada inline CSS kita akan mengetikkan kata kunci style nantinya. Jadi ketikkan style, lalu aturan CSS-nya seperti apa. Jadi yang perlu diperhatikan bagian merahnya saja, ini style dan juga isi dari CSS-nya. Contoh dari inline CSS adalah seperti ini. Kita punya image, lalu kita atur lebarnya itu hanya 100 pixel. Nah, kalau misalkan gambar yang kita masukkan itu ternyata lebih besar daripada 100 pixel, katakanlah 1000 atau 2000 pixel, dia akan menjadi lebih kecil nanti ditampilkannya. Dan kalau misalkan ukuran gambarnya di bawah 100 pixel, dia akan diperbesar. Nah, di sini tentunya CSS tidak akan mengubah ukuran dari gambar yang akan di-load. Jadi kalau misalkan kalian membuat sebuah website dan kemudian kalian mengatur bahwa gambar dari headernya itu 2 mega. Nah, di sini ketika dilakukan pemanggilan gambar tersebut, maka kuota internet yang ditarik itu adalah 2 mega, tetap 2 mega. Hanya saja ketika ditampilkan ukurannya itu hanya 100 pixel. Jadi nanti kalau misalkan kalian ingin memasukkan gambar pada website, perhatikan ukuran dari gambarnya. Karena di sini meskipun ditampilkannya kecil, kalau misalkan ukuran gambarnya besar, ya nanti loadnya juga akan besar juga. Dan yang jadi masalah adalah kalau misalkan internet terbatas, yang membuka itu katakanlah internet terbatas, untuk membuka satu gambar dia akan menunggu sangat lama karena dia harus melakukan download dulu gambarnya itu sampai selesai. Katakanlah gambarnya 2 mega, berarti 2 mega itu di download, baru bisa ditampilkan dengan ukuran style yang diinginkan. Contoh lain, ini ada style mengenai text align. Di sini pengaturan untuk teks mau di rata mana. Di sini kalau misalkan kita sebutkan center, maka di sini rata tengah. Kalian bisa mengatur juga di sini katakanlah rata kiri menggunakan align left, kemudian menggunakan rata kanan menggunakan right, atau rata kanan kiri menggunakan kata kunci justify. Yang kedua, kita punya embed CSS. Untuk embed CSS sendiri ini diatur pada satu halaman. Jadi kalau misalnya tadi itu pada satu tag, jadi satu halaman itu terdiri dari beberapa sekumpulan tag seperti itu. Jadi kita bisa atur setiap tagnya itu stylenya mau seperti apa.
Nah, di sini pada embed CSS kita akan mengatur satu file secara keseluruhan. Jadi katakanlah di sini kita sebutkan style, kemudian isikan aturan CSS-nya, maka aturan CSS itu akan berlaku pada satu file tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Contoh dari embed CSS. Tadi ini kurang lebih sama dengan yang ini. Jadi pada tag img kita mengatur bahwa lebarnya 100, tag div di sini rata untuk teksnya adalah rata tengah. Di sini kalau misalkan kita menggunakan yang ini, maka seluruh div yang ada pada file tersebut akan menggunakan rata tengah. Seluruh tag div, nggak cuma satu tag atau dua tag, tapi seluruh tag. Kemudian untuk yang img, sebuah image, maka di sini seluruh image pada file tersebut dia akan menggunakan lebar 100 pixel. Untuk yang eksternal CSS prioritasnya paling rendah. Karena apa? Karena dia berada di luar dari file yang akan kita atur. Dia akan memiliki file tersendiri, yang mana ketika kita panggil file tersebut, kita harus menggunakan tag ada namanya link. Nanti disebutkan bentuknya itu adalah style sheet, alamatnya di mana. Nah, untuk yang ini aturan CSS dituliskan pada file CSS, bukan pada file HTML-nya. Contoh untuk embed CSS, jadi pada halaman HTML-nya kita melakukan link rel style sheet. Kemudian pada halaman style sheet-nya kita atur bahwa div di sini alignment-nya center, lalu image adalah 100 pixel untuk lebarnya. Nah, di sini kelebihan dari eksternal CSS, jadi bukan embed tapi eksternal. Kelebihan dari eksternal CSS adalah kita bisa mengimplementasikannya lebih dari satu halaman HTML. Jadi kalau misalkan halaman HTML lain, halaman HTML beranda, katakanlah seperti itu, menggunakan link ini, kemudian tiba-tiba kalian membuat sebuah file HTML baru namanya berita.html atau berita.php, kalian masukkan lagi link seperti ini, maka kedua file tersebut, kedua HTML tersebut akan diatur menggunakan style sheet yang sama. Oke, ini ada 3, jadi kita sudah punya inline, kita sudah punya embed, dan ada eksternal. Kita akan coba dulu implementasikan. Jadi ini adalah contoh dari tugas kalian sebelumnya. Kalau misalnya kalian menggunakan yang seperti ini, berarti ya kalian sudah menyelesaikan tugas yang kemarin. Di sini kita bisa mengatur, katakanlah header itu ada style sendiri. Nah, katakanlah dia punya background merah. Lalu ketinggiannya ada 50 pixel. Nah, ini adalah contoh dari inline HTML. Inline CSS. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti ketika dicoba, oke, ini adalah contoh dari inline CSS yang dihasilkan. Jadi kalau kalian lihat di sini,
kita punya background warna merah dengan ketinggian 50 pixel. Kita juga nanti bisa mengatur untuk bagian navigasi, mau berapa pixel warnanya apa, bisa kita atur sini juga. Atau kita bisa atur pada bagian head, kita tambahkan style. Nah, kalau misalkan kita tambahkan style seperti ini, kemudian kita sebutkan di sini untuk sebuah div. Nah, katakanlah div ini dia tingginya harus 100 pixel dengan background color biru seperti ini. Maka hasilnya, nah, dia akan biru semua. Tapi seperti bagian atas header, dia masih menggunakan background merah dengan ketinggian 50 pixel. Ini dikarenakan adanya semacam hierarki. Jadi ada hierarki yang mana yang akan diimplementasikan. Jadi nantinya CSS mana yang terakhir kali dieksekusi itu yang akan menjadi bagian dari pengimplementasian di bagian tag-nya. Karena di sini CSS yang berada di inline itu benar-benar di load pada saat tag ini di load juga, maka dia akan diimplementasikan terakhir kali. Jadi nanti kalian juga bisa mengatur untuk style tidak hanya pada bagian atas, katakanlah stylenya ada pada bagian bawah seperti ini. Ini sebenarnya tidak ada masalah dan kalian akan menemukan pada website-website tertentu itu seperti ini dia mengaturnya. Ada link untuk CSS-nya di sini atau ada menggunakan JavaScript-nya di sini, itu tidak ada masalah. Hanya saja di sini ketika dilakukan load halaman dan ini stylenya tidak terbaca di awal sebelum load halaman dilakukan, maka CSS tersebut tidak akan diimplementasikan. Nah, karena dia tidak akan diimplementasikan, maka di sini apa yang kita tuliskan di style ini tidak akan berpengaruh terhadap apa yang ditampilkan pada saat itu juga. Tapi nanti ya, kalau misalkan kalian menggunakan JavaScript di mana kalian bisa mengatur konten dari HTML pada saat dia ditampilkan, maka CSS ini bisa berlaku. Tapi secara umum kita akan menaruhnya di bagian atas dulu. Kenapa? Karena di sini ketika file dijalankan, yang dibaca itu adalah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas atau loncat-loncat. Nah, karena dia membaca dari atas ke bawah, maka di sini ketika dibaca bagian stylenya dan dia ketemu tag yang sesuai, maka dia akan mengimplementasikan style ini tadi pada tag yang diimplementasikan. Ini adalah contoh untuk embed dan juga contoh untuk yang inline. Jadi inline ini adalah pada tag, embed itu ada pada bagian luar, pada bagian sini. Kemudian kita bisa menambahkan lagi eksternal. Untuk eksternal kita akan menambahkan file baru, katakanlah di sini style.css. Kalian bisa menamainya terserah apa saja, yang pasti nanti akan dihubungkan atau dilinkkan pada bagian HTML sini. Saya akan memasukkan bagian style.css. Nah, di sini saya akan menambahkan komponen yang sama. Jadi di sini saya mengganti di kuning katakanlah. Nah, lalu kita akan melakukan link menuju file tersebut.
ada hrefnya. Oke, di sini kita punya sebuah CSS eksternal yang kita hubungkan pada HTML kita. Ketika diimplementasikan, nah di sini dia berubah menjadi kuning. Karena di sini CSS yang kita linkkan ini adalah CSS terakhir yang dibaca sebelum tag ini dieksekusi. Kalau misalkan kita balik, kita taruh CSS eksternalnya pada bagian atas dari embed, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dia menjadi biru lagi karena yang terakhir dieksekusi adalah bagian yang ini. Nah, ini karena pada umumnya untuk style CSS yang eksternal ini dimasukkan pada bagian tag head, bagian style ini bisa dimasukkan pada bagian bawah juga sebenarnya, pada bawah sini. Maka secara urutan untuk kepentingan CSS disebutkan bahwa inline ini memiliki hierarki lebih tinggi dibandingkan yang embed, dan embed lebih tinggi hierarkinya dibandingkan yang eksternal. Jadi di sini kalian bisa saja menuliskan CSS-nya pada bagian body, di mana saja pada bagian HTML itu bisa. Jadi ketika dia dieksekusi, maka tag yang ditemukan selanjutnya akan ditampilkan menggunakan referensi ini. Oke, ini adalah contoh untuk inline, embed, dan juga eksternal. Silahkan kalian coba dulu.
Oke, sudah dicoba? Apakah ada yang sudah mencoba? Sudah dicoba? Sudah, Pak. Sudah bisa? Sudah. Bisa ditampilkan? Tapi saya pakai HP. Bentar. Oke. Yang lain bagaimana? Apakah sudah? Oke, saya panggil saja. Atalarik Raihan, ada orangnya? Panggilan kedua, Atalarik Raihan. Ada, Pak. Sudah dicoba? Masih belum bisa, Pak. Bisa juga? Iya, sebentar, Pak. Bisa di share screen-nya? Kan? Untuk yang hilang tadi tidak akan masuk lagi. Selanjutnya kita masuk pada kelas atau menggunakan tanda titik dan juga ID atau menggunakan tanda pagar. Jadi pada implementasi dari embed dan eksternal, kita bisa melihat tadi satu aturan itu bisa mengatur banyak tag. Dan terkadang di sini kita ingin mengatur tag tertentu saja, tidak semua tag yang berkaitan dengan itu yang kita atur. Nah, untuk tag-tag tersebut kita bisa mengaturnya menggunakan kelas dan juga ID. Nah, untuk kelas
Di sini dia menggunakan tanda titik pada CSS dan juga tanda kelas pada bagian HTML-nya. Dia di sini bisa diimplementasikan di mana hasilnya itu ketika ada sekumpulan tag kelas pada tag dan diatur pada CSS, maka sekumpulan tag itu tadi akan mengikuti aturan CSS yang sesuai dengan kelasnya. Jadi kita benar-benar spesifik kelasnya itu apa, yang itu yang akan diatur. Pada implementasinya ini adalah contohnya. Kita ingin mengatur box 1 dan box 2, di mana untuk box 2 lebarnya adalah 200 pixel dan box 1 adalah 100 pixel. Nah, di sini ketika dia ketemu box 1 kelasnya pada tag di sini, maka hasilnya adalah lebarnya 100 pixel. Di sini lebarnya 100 pixel. Kemudian pada bagian box 2, di sini dimanapun posisinya, dia akan menggunakan lebar 200 pixel. Jadi karena meskipun di dalam sini, lebarnya akan tetap 200 pixel nantinya. Dan kalau misalkan di sini hasilnya pada box 1 diatur bahwa kelebihan dari box 2 akan dipotong, maka ya box 2 ini akan terpotong nantinya. Tapi kalau misalkan tidak diatur, ya berarti ditampilkan apa adanya kelas untuk box 2, ya 200 pixel untuk lebarnya. Nanti ada pengaturan lagi, mau diapakan kelebihannya, mau disimpankah atau mau dibikin scroll atau memang tidak ingin ditampilkan. Selanjutnya kita punya ID atau menggunakan tanda pagar. Di sini untuk mengidentifikasikan satu tag. Jadi benar-benar satu tag saja yang akan teredit di sini. Di mana nanti kita akan mengatur menggunakan tanda ID, jadi ada atribut ID pada tagnya, nama ID-nya apa, baru nanti pada CSS disebutkan tanda pagar, nama ID-nya, baru aturannya seperti apa. Ini adalah contohnya, kita sudah memiliki ID box A, box B, box C, box D. Nah, ini kalau kalian lihat perbedaan antara kelas dengan ID, setiap tag ID-nya harus berbeda. Jadi kalau misalkan kalian sudah menggunakan box A pada tag yang ini, maka box A sudah tidak boleh digunakan pada tag yang lain untuk ID. Meskipun nantinya secara website-nya tidak error, tapi di sini ketika kalian mengatur nanti entah itu di JavaScript-nya atau CSS-nya, di situ web browser bisa bingung kemana dia harus mengimplementasikannya. Dan nanti tergantung dari web browser yang kalian gunakan, kadang-kadang dia akan mengambil yang pertama dia temukan, jadi tag pertama yang dia temukan itu yang akan diimplementasikan, atau tag terakhir yang ditemukan itu yang akan diimplementasikan. Bisa saja seperti itu. Ada juga yang web browser itu semua tag yang menggunakan ID yang sama akan diimplementasikan. Oke, ini contoh, kita sudah punya box A dan box B, text alignment-nya diatur sudah, untuk yang A itu center, untuk yang B itu justify. Jadi nanti untuk di A sini, kalau ada teksnya, untuk teksnya akan rata tengah. Kalau yang B, kita atur ada teksnya, maka teksnya itu akan rata ke kiri. Oke, kita akan contohkan. Jadi di sini kita sudah punya ID. Selanjutnya kita akan bikin kelas lagi. Kelas katakanlah berita. Jadi karena di sini kelas, dia boleh sama semua isinya. Kemudian kita bisa atur, katakanlah untuk berita, untuk kelas tandanya adalah titik, berita seperti ini. Kita bisa atur di sini, katakanlah untuk backgroundnya diganti jadi hijau seperti ini. Maka nanti hasilnya ketika diimplementasikan, oke, di sini hijau semua.
Ini adalah bagian yang berita ini itu tadi. Jadi sini ketiga-tiganya akan memiliki warna yang sama, yaitu background hijau. Lalu katakanlah kita mengatur untuk footer. Nih footer tuh sifatnya ID, dia menggunakan ID footer. Maka kita menggunakan pagar footer seperti ini. Kalau misalkan kita atur lagi warnanya, warna yang belum, oke, kita implementasikan. Nah, ini hasilnya. Kalian juga bisa mengatur, katakanlah nanti karena berita ini ada beberapa, maka katakanlah yang pertama akan dibikin berbeda. Seperti ini katakanlah. Maka di sini kita mendapatkan warnanya gray. Ini oke, berita ini berita 1 warnanya gray. Yang berita lainnya ikut kena gray juga. Harusnya cuma 1 saja yang kena. Oke, ternyata berita 2-nya tidak ditampilkan dan 3. Berarti di sini karena dia ketinggian dari kontennya itu hanya 100 pixel, ketika ada 3, 2 sisanya itu karena melebihi ukuran dari si konten itu tidak. Kita bisa coba kontennya kita perbesar. Jadi untuk konten height-nya 400. Oke, sini terlihat untuk bagian berita mini 2 dan 3-nya. Oke, untuk yang ini bisa kalian coba dulu. Saya akan coba ini menjadi satu baris, satu halaman tampilan saja. Jadi bisa terlihat. Itu biasanya mengaturnya itu sederhana saja, seperti ukuran, posisi box, atau jenis boxnya seperti apa, kemudian dekorasi teksnya. Nah, jadi yang basic seperti itu masih bisa diatur menggunakan CSS 2. Tapi di sini ketika kita sudah menginginkan adanya bayangan atau boxnya itu melengkung, jadi kalau kita lihat tadi sini kotaknya ya ujungnya tajam. Kalau mau dibikin melengkung itu menggunakan CSS 3. Nah, bagaimana membedakan antara CS2 dan juga CSS 3? Di sini cara simpelnya adalah kalau misalkan CSS 2 dia diawali dengan huruf. Contohnya WIDTH, W-nya ini adalah sebuah huruf. Nah, kalau CSS 3 mereka menggunakannya tanda minus di awal.
Jadi contohnya ada minus mouse border radius seperti ini. Mouse border radius ini adalah untuk membuat lekungan pada bagian border. Jadi pada bagian tajam dari border, pada kotak itu akan melekung dengan adanya mouse border radius. Nah, mouse di sini MOZ itu singkatan dari Mozilla. Jadi kalau kalian gunakan Mozilla, dia akan mengenali atribut ini atau properti ini. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan Mozilla, tulisannya ada mouse. Kalau Opera nanti beda lagi. Kalau misalkan menggunakan Internet Explorer, beda lagi. Kalau misalkan menggunakan Safari, katakanlah itu ada lagi kodenya. Atau Chrome juga beda lagi di sini. Jadi sini untuk CSS 3 dia benar-benar spesifik menuju web browsernya apa. Tapi kalau misalkan CSS 2 di sini karena dia mengatur bagian yang mendasar, maka seluruh web browser mengenali properti ini tadi. Jadi ketika disebutkan WIDTH 100 pixel, semua jenis browser tahu kalau itu adalah lebar 100 pixel. Berbeda dengan CSS 3. CSS 3 itu sudah spesifik. Spesifiknya itu ya berdasarkan web browsernya apa. Nah, di sini CSS sendiri propertinya sangat besar. Jadi mereka ada membuat buku sendiri yang mana isinya itu ada properti-properti yang bisa diimplementasikan pada CSS. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Contoh kita menggunakan color. Color di sini mengatur warna dari tulisan. Jadi tulisan kalian bisa atur menggunakan color. Kalau misalkan background dari tulisan, maka kalian bisa mengatur menggunakan background minus color. Jadi kalau memang color aja ini tulisannya, kalau background color itu backgroundnya. Lalu kita punya length. Di sini mengatur masalah ukuran fontnya nantinya. Jadi dia mau berapa ukuran fontnya. Dan di sini kita bisa mengatur menggunakan satuan inci, cm, mm, pt, atau pc. Di sini menggunakan satuan yang absolut, artinya ya ketika disebutkan ini berarti nilainya adalah segitu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan yang em, ex, px, ini adalah relatif. Jadi katakanlah kita punya layar ukuran 15 inci, di mana satu teksnya itu ditampilkan dalam ukuran 0,01 inci. Maka di situ 1 IM itu adalah 0,01 inci itu. Benar-benar 100% ditampilkan. Jadi sini untuk EM ini adalah secara persentasenya nantinya. Ketika kalian menuliskan 0,7 EM itu artinya adalah 7% dari ukuran normalnya. Kemudian EX ini sama juga seperti IM, dia relatif. Kalau yang PX itu hitungannya sudah pixel. Jadi ketika disebutkan 11 PX artinya ya 11 pixel. Kalau misalkan inch, cm, dan mm ini sudah mengatur ke level ukuran layarnya nantinya. Ukuran layarnya berapa, kalian mau makan berapa inci atau cm. Lalu kita juga persentase di sini bisa dimasukkan pada WIDTH dan juga height. Jadi kalian bisa mengatur bahwa width-nya itu katakanlah 90% atau 50% dari ukuran layar. Itu bisa diatur di menggunakan persentase. Oke, kita punya background. Kalau misalkan kalian menyebutkan background seperti ini, kita bisa mengatur attachment, color, image, dan position dalam satu properti. Jadi satu properti panggil semuanya dalam satu background itu bisa. Atau kalian mengatur satu persatu, entah warnanya aja yang diganti, atau ada attachment atau background image-nya yang diganti, atau menggunakan image khusus itu bisa juga, atau menggunakan posisi tertentu itu ya bisa kalian atur satu persatu. Jadi kalian bisa mengatur ini satu persatu menggunakan ini. Jadi ada background, lalu belakangnya itu apa yang ingin diatur. Atau
langsung kata background semuanya langsung diatur. Itu bisa. Lalu ada background repeat. Ini untuk mengulangi backgroundnya kalau misalkan tidak bisa menutupi satu tag. Jadinya kalau misalkan dalam div itu ada background di belakangnya dan backgroundnya tidak kekecilan seperti itu, dia bisa di repeat. Oke, ini akan kita coba satu persatu. Mulai dari unit ukuran dulu. Kita ambil bagian yang ada teksnya. Oke, di sini kita tulis berita 1. Kita akan atur color-nya. Oke. Kita punya dua berita yang diatur warna tulisannya. Jadi kalau misalkan kita refresh, di sini berita 1 dan berita 2, warna teksnya menjadi putih. Lalu ada persentase. Kalian bisa mengatur persentasenya. Di sini kalau kita lihat height-nya ada 40 px. Kalian bisa mengatur katakanlah untuk WIDTH-nya, kita atur bagian sini. Kita menggunakan 50%. Maka hasilnya seperti yang kalian lihat, kotak dari warna abu-abu itu adalah 50% dari konten. Jadi konten ini warna biru secara keseluruhan tuh lebarnya sampai ke ujung-ujung. Kemudian kita punya 50% dari lebar yang ujung menuju ujung sini. Jadi ujung kiri menuju ujung kanan, tengah-tengahnya itu 50%-nya. Selanjutnya tadi ada bagian background. Kita bisa mengatur. Di sini ada background image yang color sudah kita coba. Kita bisa mencoba yang image. Oke. Kita ambil berita 3. Oke, kita punya URL. Oke. Oke, berita 3 di sini tidak nampak gambarnya karena terlalu besar ya. Kita akan sedikit perbesar ukurannya. Nah, kalau kalian lihat background image itu adalah bagian belakangnya. Dan di sini dia secara otomatis repeat ke samping kanan dan bawah kalau misalkan ada kelebihannya.
Untuk penulisannya kurang lebih seperti ini, ada URL, lalu image-nya apa. Kalian juga bisa mengatur posisi dari image-nya itu di mana. Jadi kalau katakanlah sini kita turunkan saja. Oke, nilai yang diterima kita bisa senterkan. Jadi nanti ketika di refresh, dia akan ke tengah. Jadi bagian tengah dari gambar yang akan ditampilkan terlebih dahulu. Kalau misalkan dia ukurannya lebih kecil, dia akan mengatur lagi bagian tengahnya yang akan ditampilkan secara utamanya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita atur bottom, berarti ya ditampilkan mulai dari bagian paling bawah. Seperti ini. Oke, ini adalah background. Kita punya WIDTH dan ada color. Di sini kalian juga bisa mengatur ketinggian 100%. Jadi kalau misalkan kalian mengatur 100%, ini ada triknya. Kita bisa sebutkan di sini 100% seperti ini. Dan ketika kalian implementasikan, dia masih belum mengimplementasikan yang 100% ukuran layar. Kalian perlu atur dulu di sini. Pengaturannya mulai dari bagian paling luarnya. Kita punya HTML, kita atur stylenya. Ini WIDTH 100%. Oke, kita atur bagian body juga, dan konten ini kita atur backgroundnya, kita ganti oke, kurang lebih seperti ini. Maka hasilnya bagian dari konten kalau kita atur, nah di sini bagian paling atas dan ketinggiannya ini benar-benar satu layar kalian. Di sini ada bagian bawah, di sini bagian atasnya. Jadi benar-benar ukuran satu layar dia. Nah di sini kalau kalian lihat pada bagian luar dari halaman HTML ini ada kelebihannya, dan kita lihat juga scroll samping ada lebihnya juga, padahal secara lebar dia 100%. Hari ini dikarenakan adanya namanya ini adalah margin atau paddingnya di sini nantinya. Nah di sini kita bisa hilangkan margin dan paddingnya, margin 0. Seperti ini. Pada bagian body juga sama, sehingga nanti ketika ditampilkan, nah di sini kalau kalian lihat lebar 100% itu benar-benar 100% ukuran layar, tidak ada bagian samping yang ditambah-tambahkan. Dan di sini kalian bisa mengatur juga, katakanlah untuk header, height-nya 100% juga. Ketika di refresh, oke, ada yang salah.
Oh, sudah ada hit lagi sini. Dihapus. Oke, jadi sini untuk heading dia benar-benar satu layar. Kalau kita scroll ke bawah sedikit aja, dia sudah pada elemen yang lain karena dia mengatur ukuran ini. Dan kalau diperkecil, di web browsernya kita perkecil, kita refresh. Nah, di sini kalau kalian lihat warna merah ini menjadi ukuran yang diperkecilnya. Dia menyesuaikan ukuran dari kanvasnya. Jadi untuk yang persentase ini tadi dia menggunakan solusi ukuran relatif jadinya. Ketika relatif ukuran yang ditampilkannya adalah katakan 5 inci, berarti ya 100% itu 5 inci. Kalau misalkan ukuran layar yang ditampilkan itu cuma 4 inci, berarti ya 4 inci yang ditampilkan. Nah, itu pengaturan-pengaturan yang ada pada background, lalu pada width dan height, lalu kita punya color tadi. Selanjutnya kita punya border. Kita bisa mengatur border. Di sini ada border color. Kita bisa mengatur apakah cuma atas, kiri, kanannya itu saja yang memiliki warna, bisa juga. Jadi kalian bisa mengatur hanya atasnya saja yang ada bordernya, bawahnya nggak perlu, sampingnya juga nggak perlu, itu bisa menggunakan border top color atau border right color. Tapi kalau misalkan kalian mau mengatur seluruh border, jadi atas, bawah, kanan, kiri mau diatur, kalian menggunakan border color itu saja. Lalu ada border style, kalian bisa atur juga nanti bordernya mau solid atau mau ada garis putus-putus, itu bisa. Jadi pada pertemuan sebelumnya, pada tabel, kita sudah mengatur border yang sederhana, yaitu yang solid, berapa pixel kemarin, kemudian warnanya apa, seperti itu. Oke, ini adalah beberapa pengaturan border lainnya. Dan kita bisa mengatur font juga. Kalian bisa menggunakan font bawaan, menggunakan font family ini. Jadi untuk bawaannya bisa kalian atur seperti ini, atau kalian bisa ekspor dari luar. Nanti untuk pengeksportan dari luar, CSS-nya tentunya akan berbeda. Lalu untuk size, kalian bisa menggunakan persentase, kalian bisa menggunakan large, medium, small, atau menggunakan ukuran yang ada X-nya di belakangnya. Ini semuanya nanti hasilnya ya kurang lebih sama. Kelebihannya untuk yang length, ini kalau kita sebutkan katakanlah 1,5 em, maka ya dia akan mengatur 1,5 kali lebih besar dari ukuran normal, seperti itu. Oke, kita punya ada font style, font varian, dan juga font weight. Kalau mau cetak tebal ini bisa, ada pengaturannya beberapa, ada normal, bold, atau lebih tebal lagi, atau tidak terlalu tebal. Ini tadi margin. Margin ini adalah bagian luar dan dalam, nantinya bagian margin dan padding. Lalu ada formattingnya, apakah menggunakan float. Float ini nanti dia akan mengambang untuk elemennya. Jadi kalau misalkan kalian melihat ada iklan yang mengikuti kalian ketika kalian melakukan scroll, itu berarti iklannya menggunakan properti float. Lalu kita juga punya letter spacing, line height, text alignment, text decoration juga bisa. Oke, ini ada banyak sekali properti CSS yang bisa kalian implementasikan. Oke, nanti silahkan kalian bikin yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat ada banner, ada menu, konten, dan widget di sini. Kemudian ada footernya. Kurang lebih ya bentuknya itu mirip-mirip dengan yang
kalian kerjakan kemarin. Tapi di sini yang kalian perlu bikin itu menggunakan CSS nantinya. Jadi pada banner silahkan kalian bikin ukurannya. Kalau bisa nanti ada backgroundnya khusus. Kemudian menu konten dan widget dia samping-samping seperti ini, tidak yang atas bawah. Jadi kalau kita lihat di sini posisi dari berita 1, 2, 3, 1, 2, dan 3 itu ke bawah semuanya. Nah di sini kita perlu mengatur agar mereka itu berjejer. Saya akan contohkan, nanti silahkan kalian implementasikan. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi beritanya itu ukurannya harus sepertiga dari ukuran layarnya. Oke, ini kita hapus dulu atau kita pindahkan saja ke bagian berita. Karena sepertiga berarti 33,3% seperti ini. Jadi satu berita itu sepertiga dari layar. Ketika ada 3 berita, maka dia akan menjadi satu layar penuh. Ketika kita implementasikan, nah sini kan sepertiga semua dan dia masih berada tersusun atas ke bawah. Di sini ketika kalian ingin mengatur agar dia berjejer ke samping, kalian bisa mengatur di sini ada kata kunci floatnya. Floatnya katakanlah float kiri. Ketika diatur, nah ketika kalian lihat sini berita sudah berjejer dari kiri 1, 2, 3. Kalian juga bisa mengatur di sini kalau misalkan right. Berita 1 berada di paling kanan, yang 2 di tengah, 3-nya di kiri. Jadi pengaturan itu bisa kalian atur nantinya. Silahkan kalian bikin nanti bentuknya seperti ini, menggunakan div. Nanti tinggal dibikin footernya juga. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Ingin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Untuk PPT yang Bapak jelaskan ini sama yang kemarin juga, apakah ada di El Nino, Pak? Ya, hari ini rencana mau saya upload. Baik, Pak. Ada lagi yang tanyakan? Mau bertanya, Pak, soal Ya, tugasnya silakan. ini tuh membuat layout saja ya, Pak? Enggak, jadi Iya, membuat layout seperti ini, tapi menggunakan div nantinya. Kalau kemarin kan bebas. menggunakan apa tadi, Pak? Div, DIF. Seperti iya. ini. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau bisa tidak ditanyakan, kita akan cukupkan dulu untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti materi akan saya upload di El Nino. Kalau tidak ditanyakan lagi, kita tutup perkuliahan kita hari ini. Ada salah hilapnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.